keyakinan kelas apa Bu Guru? Keyakinan kelas adalah peraturan yang ada di kelas. Bu Yuli mau ngobrol sama anak-anak nih. Peraturannya kira-kira anak-anak setuju atau tidak? Makanya didengarkan. Ya teman-teman ya. Para kira-kira ada rasa yang lain yang sama pada hewan. Oke, nih dengerin. Bu Yuli ada 3 tulisan yang sudah dicoba semuanya. Tapi sudah bisa baca. Ya, kita uyuk silakan dulu Bu Yuli dari anak-anak. Ikutin ya. Jagalah ketertiban. Aku anak sopan. Kebersihan.
Bisa? Nah, betul. Kata jadi hebat. Kalau batuk juga harus di. Lagi sekali. Sekarang pura-pura bersin. Ya, pura-pura batuk. Nah, sekarang Bu Yuli mau nanya, itu gambarnya gambar apa, Justin? Konten. Kalau nyontek baik atau buruk? Buruk. Silakan ditempel sama Justin. Kalau buruk di bawah. Bu Yuli nanya, hah? Kalau nonjok baik atau buruk? Ya, tempel sama. Ya, itu gambar apa? Maling. Hah? Maling. Kalau maling baik atau buruk? Simpan di sini. Ya, hebat. Gambarnya gambar apa? Baik atau buruk? Iya sih, tempel ya di sana ya. Neng, apa sayang gambarnya? Baik atau buruk? Iya, silakan ditempel. Ya, sip deh. Gambar apa? Baik atau buruk? Baik, tempel ya. Neng Kila, gambarnya apa Neng Kila? Itu baik atau buruk? Baik. Hah? Baik. Pelaku. Itu apa sayang? Baik atau buruk, Bagus? Baik ya, sama teman ya. Ya. Ya, bagus. Ya, tempel. Kalau mau lewat bilang apa? Punten. Ya, Mbak Im boleh di sini. Ya, silakan cuci tangan dulu. Naban, baik atau buruk sayang? Ya, terus cuci tangan dulu sayang. Cuci tangan dulu, Bager. Ya, Neng baik atau buruk? Tadi mamahnya saya. Buruk. Ya. Buruk. Ya, terima kasih. Aku udah selesai. Alhamdulillah. Ya, betul. Ya, boleh. Ya. Bentar. Kelas minta izin pada ibu guru. Kim. Apa baca dulu sama kita mandi sebelum berangkat sekolah. Masuknya kemana gitu kalau mandi? Cinta. Ya betul kan kalau begitu. Ibu-ibu hatur nuhun atas kedatangan
Jadi itu kumaha ya anak-anak tumbuh budaya positif dan guru-gurunya juga tumbuh budaya positif, tapi dengan cara bukan dengan cara kekerasan, bukan dengan cara pemberian hukuman kepada anak. Jadi ini akan diajarkan bagaimana caranya menumbuhkan budaya positif di sekolah tanpa adanya pemberian peraturan-peraturan yang bersifat konsekuensi atau yang bersifat hukuman terhadap anak. Nah, sekarang yang pertama adalah kita mau mengajarkan budaya positifnya. Yang pertama yaitu tentang disiplin. Namanya kebanyakan anak orang-orang itu menghubungkan kata disiplin itu dengan kata tertib. Laras untuk ibu, laras ya, dengan kata tertib, dengan kepatuhan, terus anak-anak kudu nurut kanu tata tertib. Kalau misalnya tidak nurut, nanti akan ada hukuman. Itu biasanya kalau misalnya kata-kata disiplinnya. Tapi ternyata disiplin itu beda artinya. Ternyata arti disiplin yang sebenarnya adalah bagaimana cara kita untuk mengontrol diri sendiri dan bagaimana kita mengontrol atau menguasai tindakan yang ada pada diri kita sehingga mengacu pada nilai-nilai penerapan nilai-nilai yang kita miliki atau yang kita hargai. Jadi kata disiplin identiknya dengan tanggung jawab. Tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya, karena mereka berdasarkan tindakan mereka berdasarkan pada kebajikan universalnya. Dan disiplin di sini adalah upaya kita ataupun anak-anak untuk bisa mengontrol dirinya sendiri, mengontrol tindakannya tanpa ada perintah dari ibu guru. Kan biasa mama anak-anak itu berdasarkan apa disiplin kata tertib. Anak-anak, kalau anak-anak terlambat masuk sekolah, hukumannya misalnya keliling-keliling lapangan 2 kali. Itu bukan hal yang disiplin positif, malah itu mah terkesannya adalah pemberian hukuman. Lanjut. Nah, sebagai pendidik, kita sebagai guru-guru ya, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi dari dalam. Motivasi intrinsik, bukan motivasi ekstrinsik, bukan motivasi dari luar. Karena kebanyakan disiplin itu tercipta karena apa? Motivasi dari luar. Salah satunya adalah dari guru, yaitu dengan pemberian hukuman itu sendiri. Misalnya kalau terlambat harus nanti hukumannya begini. Kalau misalnya tidak memakai baju seragam dengan sesuai dengan hari, nanti akan dihukum seperti itu. Nanti kan itu namanya motivasinya dari luar, bukan dari dalam diri sendiri. Nah, kita sebagai pendidik bagaimana menumbuhkan disiplin itu berdasarkan motivasi dari dalam diri sendiri, dari dalam diri anak itu sendiri. Nah, tujuan dari disiplin positif adalah menanamkan motivasi pada murid-murid kita, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, ketika murid-murid sudah memiliki motivasi intrinsik maka akan berdampak panjang. Henteu di sekolah baik, abi mah dah dihukum, jadi di sekolah baik disiplin katanya. Ketika di luar sekolah dia tidak punya motivasi untuk berdisiplin. Seperti misalnya anak-anak membuang sampah. Di sekolah diterapkan anak-anak ayo buang sampah pada tempatnya, gitunya. Lamun henteu buang sampah pada tempatnya didenda 5.000, gitu kan ya misalnya. Nah itu termasuk yang tidak berdampak jangka panjang. Itulah hanya berdampak jangka pendek, hanya di wilayah
sekolah saja. Dia tidak punya motivasi intrinsik. Oh, lamun di luar mah dapat didenda ieu, jadi bolehlah buang sampah sembarangan. Nah, itu adalah bagaimana cara menumbuhkan dari dalamnya. Nah, ketika mereka sudah mempunyai motivasi intrinsik mah, mereka akan tetap berperilaku baik dan berlandaskan nilai-nilai kebajikan yang mereka ingin menjadi orang yang menjunjung tinggi nilai-nilai yang mereka hargai. Dan pertanyaannya sekarang adalah bagaimana cara kita sebagai guru untuk menanamkan disiplin positif kepada murid-murid kita tanpa keterpaksaan, benar-benar tanpa hukuman, tanpa sok bicarakan baik sama itu. Nah, ayeuna kembali kepada ibu-ibu guru. Abi naruskeun nih, ada pertanyaan. Sebagai seorang guru, saat Anda hadir mengajar di sekolah tepat waktu, motivasi apa yang mendasari ibu-ibu? Apa yang mendasari motivasi saya datang tepat waktu? Tuh, apakah karena sieun ditegur oleh atasan? Kalau itu kan motivasinya dari mana? Ekstrinsik ya, dari luar. Ataukah saya takut mendapat surat peringatan di SPK misalnya gitunya, atau misalnya ingin mendapat pujian atau penghargaan dari atasan. Bu Yuli mah sengaja bakal kata enjing baik hidungnya. Jangan dicirian deh sebagai guru yang rajin. Abi kata hoyong gitu. Nah, eta mah sami bae motivasi ekstrinsiknya. Nah, tapi kalau Anda ingin menjadi orang yang menghargai waktu, menghargai diri sendiri, menjadikan saya sebagai teladan bagi anak-anak, nah itu Pak termasuk motivasi ekstrinsik. Baru ibu-ibu jadi ibu-ibu dapat waktu nanti mendasari nanti ekstrinsik atau intrinsik. Iya, alhamdulillah. Jarak sana top markotot ya. Lanjut Bu Beb. Nah, ini untuk menerapkan disiplin positif. Apa perbedaan antara keyakinan kelas itu seperti peraturan, tapi berdasarkan kesepakatan dengan murid-murid, dan peraturan kelas. Adalah contoh terang. Bedanya keyakinan kelas dengan peraturan kelas. Ayo kata serang. Baca. Nah, ternyata ini perbedaannya ibu-ibu. Kami peraturan kelas adalah sesuatu yang diciptakan oleh guru. Misalnya, anak-anak harus datang tepat waktu ke sekolah. Nah, itu kan ibu guru menyarios. Anak-anak dipasihan kesepakatan dipasihan masukan nggak dari anak-anak? Tidak. Jadi yang dimaksud dengan peraturan adalah dibuat oleh di atas, gitu ya, oleh guru. Jadi kalau keyakinan mah berdasarkan guru dan murid ya, atau dari anak. Keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Jadi keyakinan kelas mah lebih yakin misalnya masuk sekolah tepat waktu. Tidak, tapi apa arti menyeluruh dari masuk sekolah tepat waktu? Misalnya anak-anak harus belajar menjadi anak yang tertib, misalnya gitu. Apa sih arti tertib itu Bu Guru? Tertib itu adalah datang ke sekolah tepat waktu, memakai baju seragam sesuai dengan hari, misalnya gitu. Memakai baju seragam yang rapi, jadi mencakup keseluruhan. Itu cuma satu poin. Jadi keyakinan kelas mah satu kata teh bisa banyak makna. Itu bedanya keyakinan kelas. Keyakinan kelas berupa pernyataan universal, kebaikan universal, dan senantiasa dibuat dalam bentuk kata-kata positif. Jadi tidak boleh membuang sampah sembarangan. Kalau itu bukan keyakinan kelas, tapi
tapi buanglah sampah pada tempatnya. Jadi harus kata-kata kita harus positif. Keyakinan kelas hendaknya jangan terlalu banyak karena ngalirkeun ke anak-anak, apalagi anak TK. Anak TK mah tidak bisa masuk banyak-banyak peraturan. Jadi keyakinan kelas mah 3 kata saja, tapi dari 3 teks bisa mencakup banyak hal. Misalnya aku anak sopan, gitu ya. Sopan itu yang bagaimana? Sopan itu yang berbicaranya lembut, tidak kasar, dan sayang pada temannya, sayang pada ibu guru. Nah gitu, jadi satu kata teks mencakup banyak, gitu ya. Terus keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang diterapkan di lingkungan tersebut. Jadi di kelas masing-masing. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Tapi kalau di TK mah karena kita muridnya yang masih kecil, beda dengan SD, SMP atau SMA ya, yang sudah bisa mencurahkan. Kalau di TK mah wayahna kami ibu-ibu guru anu sering ngobrol, sering ngajak nyariosnya. Nah, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi kami ibu-ibu mah kami di TK meureun keyakinan kelasna satu semester sekali, ke semester 2 ganti lagi. Misalnya itu. Nah, ini adalah nilai-nilai dari keyakinan kelas, yaitu nilai-nilai kebajikan yang diterima secara universal, lepas dari latar belakang budaya, bahasa, suku bangsa maupun agama. Jadi itu cek agama Islam baik, mau pahala teh, saur Kristen, saur Buddha, saur Hindu, eta diperbentak kebajikan. Saur di Amerika, saur anu di Afrika, di Australia, eta nilai-nilai baik. Jadi yang dianut oleh seluruh umat manusia. Seperti mencuri, jangan mencuri. Itu kan semua orang sepakat untuk tidak boleh mencuri. Jadi keyakinan yang universal diakui oleh semua, seperti keadilan, kehormatan, peduli, integritas, dan masih banyak punya. Nah, bagaimana pembentukan keyakinan kelas di sekolah atau di kelas masing-masing? Ibu-ibu kamari ge abi pas nerapkeun keyakinan di kelas, keyakinan kelas ya. Nah, keyakinan kelas ini tadi kan perbedaan dengan peraturan teh apa? Kalau peraturan dibuat oleh atasan, kalau keyakinan kelas dibuatnya bareng bersama anak-anak. Jadi anak-anak bisa menerima hasilnya baik, tapi anak-anak juga diajarkan untuk ikut berkontribusi. Jadi lamun misalnya ieu mah mempersilahkan warga sekolah untuk misalnya, jadi mempersilahkan warga sekolah atau murid-murid kelas untuk mencurahkan pendapatnya. Misalnya anak-anak hari ini kita akan buat keyakinan kelas gitu ya. Nih, lalu abimah kemarin ada anak TK mau biasa ngobrol enggak? Mual mungkin anak TK untuk mencurahkan pendapat keyakinan kelas seperti ini. Nah mungkin jadi kita pilih yang menjadi itunya. Anak-anak sekarang keyakinan kelasnya adalah ayo kita menjaga kebersihan. Kalau menjaga kebersihan itu yang seperti apa sih anak-anak? Nah, berarti anak-anaknya mencurahkan pendapat. Bu, jangan buang sampah sembarangan. Nah, betul. Anak-anak setuju tidak kalau membuang sampah pada tempatnya? Setuju. Nah, itu yang disepakati oleh anaknya. Terus, kalau menjaga kebersihan di sekolahnya apa deui? Misalnya kita taruh deui. Kalau buku-buku yang ada di sini di meja harus disimpan kemana? Ke tempatnya Bu Guru. Nah, betul. Jadi kalau ada buku di meja, anak-anak harus bagaimana? Disimpan lagi Bu ke tempatnya. Nah, setuju tidak anak-anak? Setuju. Nah, itulah contoh keyakinan, pembentukan keyakinan kelasnya ibu-ibu.
Terus karena aku ibu-ibu teh dicatat apa yang menjadi keyakinan kelas. Nah, dicatat di papan tulis ibu-ibu. Setelah dicatat balik lagi ke anak-anak. Anak-anak setuju tidak dengan keyakinan kelas yang ini? Sebutkan dari ibu-ibu teh setuju. Nah, kalau setuju nanti kita bareng-bareng ya. Nanti kalau ada yang lupa gimana anak-anak? Kasih tahu lagi Bu Guru, ingetin. Nah, itu kan sesuai kesepakatannya. Nah, gantilah kalimat-kalimat dalam bentuk negatif menjadi kalimat positif. Biasanya keyakinan kelas itu dimulai dari awal pembelajaran. Ibu-ibu, lamun ibu-ibu sudah menerapkan keyakinan kelas dari awal, ibu-ibu clear ngajar anak-anak. Karena apa? Karena anak-anak sudah mengetahui apa yang harus dilakukan di sekolah. Oh, lamun ke sekolah buang sampah udah sembarangan, kan dia udah tahu. Oh, lamun buku pensil tulis karena di dia misalnya itunya. Oh, kalau misalnya aku ulah cubit-cubit ke teman, harus sayang pada teman. Nah, itu jadi biasanya keyakinan kelas itu diterapkannya masuk pembelajaran, disepakati oleh anak-anaknya. Nah, ini mah yang tadi tinjau kembali curah pendapat yang sudah dicatat gitunya. Terus tinjau nanti bareng-bareng. Sebaiknya keyakinan tidak terlalu banyak, sama aja. Setelah keyakinan kelas dibuat, maka semua warga kelas dipersilahkan menyetujui dengan menandatangani. Namun di kamar itu biasa tanda tangan, biasa tos ayatnya kayak disimpan di mana namanya di dinding. Jadi ibu-ibu teh nyerang ulah di papan tulis, tapi di di kertas karton atau di kertas apa ya, sehingga disimpan di dinding. Ini keyakinan kelas B1. Ini keyakinan kelas A. Misalnya itu kita ketinggali dari ingatkan anak-anak B, tapi B-nya punya. Nah, kita langsung nih dengan 5 kebutuhan dasar manusia. 5 kebutuhan dasar manusia ini yang mendasari anak-anak berperilaku di sekolah. Biasanya kalau anak-anak ada yang tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya, itu adalah anak-anak yang bermasalah. Anak-anak yang bermasalah di sekolah itu biasanya kebutuhan dasar mereka tidak terpenuhi, seperti dalam kebutuhan bertahan hidup, kebutuhan kasih sayang, kebutuhan untuk penguasaan pengakuan atas kemampuan, kebebasan, dan kesenangan. Jadi ibu-ibu kecil, ibu-ibunya dari Istiwana ngesian angket nanti ditulis dengan sejujur-jujurnya. Kita kasih kali ibu teh naon kebutuhan dasar yang kurangnya, lalunya karena kurang kasih sayang ya ibu juga minta bohong kecilnya. Jadi ternyata bukan anak-anak aja yang kurang kasih sayang, kurang kebebasan. Mungkin kita juga ibu guru ini ada yang kurang, tapi kita makan ratus agung jadi kita kasih nari ngabunya. Makanya nanti ada tulis, kita bisa menilai diri kita sendiri, kebutuhan apa yang kurang dari diri kita. Kalau misalnya ada yang kurang, mungkin kita belajar untuk memenuhinya untuk acara. Nah, itunya punya ratus agung telah dipenuhi ke orang lain, mungkin kita mah hanya sebagai introspeksi diri saja. Nah, ibu-ibu, ayeuna ibu-ibu belajar 5 posisi kontrol. Awas hati-hati ya, 5 posisi kontrol ya. Posisi kontrol ini, posisi kontrol untuk siapa? Ini tuh 5 posisi kontrol guru untuk murid, untuk mengontrol muridnya. Nah, anu kahiji si penghukum. Siapa guru di sini yang suka menghukum saja? Ayah misalnya anak-anak ngobrol baik, kamu ngobrol aja, keluar. Nah, ada tidak?
Nah, ibu teh memberi hukuman. Hei, kamu tidak menyelesaikan tugas sampai selesai. Enggak ngoprek kebak, misalnya pintunya, itulah posisi penghukum. Disebut posisi penghukum karena apa? Karena antara kesalahan dan hukuman beda jauh. Itu namanya penghukum. Ari kesalahan tidak masuk, nanti masuk terlambat. Hari hukumannya disuruh keliling lapangan. Nyambung ente? Tidak. Bisa memperbaiki kesalahan anak ente? Tidak. Malah anak merasa apa? Dia merasa marah, sampai kesel. Nah itu teh adalah posisi penghukum. Jadi ibu-ibu ayeuna posisi penghukum kira-kira pas tidak untuk anak? Kalau misalnya untuk membuat anak berdisiplin positif, jadi kan kalau misalnya masuk terlambat terus disuruh keliling, nah itu tidak ya, karena yang anak-anak malah menjadi berpikiran negatif, tidak berpikiran positif. Ya, kan kita pengennya berdisiplin positif. Itu adalah anak-anak juga merasa ya, menjalankannya dengan itu ya, dengan senang, dengan penuh tanggung jawab. Nah itu disiplin positif. Kalau mau hukuman cuma jadi anak-anak kesel. Ih, si guru mah aduh naon senangnya sepatu kabar baru misalnya kan sudah hidungnya tapi kunaon geuning sepatunya kudu dicopot tadi kan kelas ulah nangis sepatu misalnya gitu ya dae itu kan tidak apa namanya tidak relevan misalnya jadi membuat anak-anak merasa rendah diri. Itu adalah posisi guru sebagai seorang penghukum. Akhirnya yang kedua, memberi rasa bersalah. Iya, nyarios nama alon-alon ke anak-anak henteu jurukan carekan mah tapi memberi rasa apa? Bersalah. Memberi rasa bersalah kepada anak itu apa namanya? Berdisiplin positif tidak? Tidak, karena anaknya merasa negatif. Aduh, saya kerja buruknya gitu baik. Ya, habis itu baik dari diri sendiri, usahanya, nah gitu. Jadi kan berpikirnya menjadi negatif. Itu kan memberi rasa bersalah. Ya Allah, saya akan terima. Dan ia hanya fokus tugasnya. Sekarang lain ke ibu guru. Kerja awalnya kita kayak student. Jadi dapat gitunya anak-anak. Ayo mari kita bareng ya. Kita saling berintrospeksi diri ya. Nah, yang ketiga, posisi kontrol kepada anak yaitu sebagai teman. Sebagai teman juga itu apa namanya? Kurang cocok. Sebagai teman kita menganggap anak sebagai teman. Bisa dan ya. Jadi seperti setara ke anak-anaknya seperti setara sebagai teman. Kalau di sana kita memang seperti itu. Oke, bagaimana? Misalnya itunya, kami ada pasti dulu. Kalau misalnya dokter terlambat baik, itu kan tidak baik. Nah, itu dia jangan begitu. Posisi teman, kadang-kadang anak-anaknya jadi tidak ada ketegasan dari ibu guru. Jadi anak-anaknya, nah si ibu guru katanya waktu ini, biasa-biasa baik ya bagus, ibu guru kaget, nah itu. Jadi mungkin kurang kuat ya. Terus yang keempat adalah posisi pemantau. Namun posisi pemantau, posisinya seperti ini. Misalnya ada anak-anak yang masuk terlambat, A masuk, A terang gitu. Namun misalnya terlambat masuk kelas, hukumannya naon? Itu Bu, keliling apa? Sok aku keliling lapangan. Nah itu apa? Pemantau. Dia hanya memberikan apa? Memberikan apa? Peringatan tentang apa yang harus dilakukan oleh anak didik. Itu kan posisi pemantau. Yang terakhir adalah posisi manajer. Nah, posisi manajer ini adalah posisi membuat anak-anak berdisiplin positifnya.
Jadi memposisikan sebagai apa namanya, pemantaunya ada, tapi membuat anak tidak merasa bersalah. Jadi NKT kalau posisi manajer mah apa namanya teh, anak-anak teh diberi umpan balik ke ibu guru, ya anak-anak yang terus sing ayeuna terlambat masuk aja, kira-kira kunaon terlambat masuk baik teh. Nah teruskeun omongkeun bu, si mama telat baik misalnya gitu nya ngajajak. Nah terus kumaha ambil ke engine, tidak seperti itu lagi. Oh ya udah bu, saya akan bilang ke mama agar pagi-pagi enggak, nanti bilang ke mama ya agar berangkatnya pagi. Nah, jadi lamun posisi manajer mah anak dengan ibu gurunya timbal balik ada obrolan, penyelesaian ada di anak, bukan ada di guru. Biarkan anak menyelesaikan apa yang menjadi kesalahannya. Jadi ulang memberi hukuman ya. Jadi anak-anak yang bisa menyelesaikan masalahnya sendiri. Nah, ini adalah posisi manajer. Posisi manajer di sini ada tahapan-tahapan untuk anak sadar pada kesalahannya yang disebut dengan segitiga restitusi. Segitiga restitusi yang pertama adalah menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas. Yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Jadi keyakinan di sini adalah keyakinan kelas yang sudah diyakini oleh anak-anak. Nah, ketika menstabilkan identitas bu guru naroskeun misalnya kesalahannya naon ya. Kalau di TK anak-anak seringnya gimana ya? Misalnya jogo sama teman. Ya, misalnya jogo sama teman, ya misalnya. Tahapan menstabilkan identitas, tanyakan dulu kepada anak kenapa dia bisa jogo dengan temannya. Harus kena dia, ya, salah TA. Kenapa si A jogo sama si B? Salah TA itu. Ya iya bu, si B nya dia heula. Nah, anak-anak biarkan cerita, biarkan dia membuatkan kesalahan. Udah tidak boleh aku tadi nanti melamar aku, jadi aku nanti kesel, jadi dari tonjok ke saya teh, tak misalnya gitu ya. Oh iya, jadi kita udah tahu. Oh kenapa dia menonjok si B? Karena kesel. Nah, terus Dina menstabilkan identitas. Jadi kita udah tahu nih apa penyebab anak-anak berbuat kesalahan. Lanjut pada validasi tindakan yang salah. Jadi validasi tindakan yang salah teh ngadepin manusia dukung. Si B-nya dukung naon jadi untuk AA jadi banyak nonjok. Mundur dari si B-nya heula. Jadi urang teh pura-pura mendukung si A. Pura-pura mendukung si A menonjok si B. Ya makanya si B-nya menjelang baik jadi membuat kesel. Nah, kita dukung apa namanya? Dukung perilaku si A-nya. Lanjut, setelah kita mendukung validasi tindakan yang salah, lanjut pada yang ketiga, menanyakan keyakinan. Kita teruskan, hari A, kira-kira nonjok si B itu perbuatan baik tak buruk? Buruk, bagus atau tidak? Misalnya dia sadar bahwa dia perbuatannya tidak baik. Harusnya ya ayo, jangan sampai kita yang memberi keputusan kepada anak, kecuali kalau misalnya dia tidak bisa menjawab. Misalnya terus kendali kasih anak, kira-kira A lamun misalnya si B ketelah dari si A bagaimana untuk ketika A selesai gitu. Terus kendali biarkan dia menjawab, biarkan dia menjadi pemecah masalahnya sendiri. Itu apa? Kalau dia bisa memecahkan masalahnya sendiri, maka dia sudah menjadi problem solving bagi dirinya sendiri.
dia teh akan bisa mengatur dirinya sendiri. Oh mohon ya Bu, emang mau salah si A betul-betul ke adik, mau diam aja mau bilang jangan betul atau gimana misalnya gitu. Betul ya udah satu nanti kalau si B gitu-gitu lagi galak bilangnya ke Bu Guru gitu misalnya iya Bu seperti itu kan penyelesaian dalam posisi manajer. Kita sebagai manajer bagi anak. Biasanya ketika anak-anak itu teh anak-anak apa namanya bermasalah, ulah ditaruh kena di kelas. Kalau di sana ditaruh kena di luar ketika duaan sareng anak atau dibarengkeun. Sareng kamu yang menjadi kesalahannya diriungkeun, kapunya ulah seueuran teuing di kelas atau di kantor, kantor merenya. Nah, ibu-ibu ini yang dijelaskan dalam posisi manajer. Jadi ibu-ibu, kita ulang lagi, karena udah selesai kita tarik kesimpulan. Untuk menerapkan budaya positif di kelas, yang pertama kita menerapkan apa? Keyakinan kelas. Nah, menerapkan keyakinan kelas kapan? Keyakinan kelas itu dibuat di awal masuknya, di awal masuk. Ibu-ibu, kalau misalnya keyakinan kelas sudah dibuat, anak-anak belum ngeh objeknya, ibu-ibu harus memasukkan kegiatan penanaman keyakinan kelas nanti pada kegiatan inti. Misalnya teh apa namanya memilih apa? Memilih perbuatan yang mana yang baik dan buruk. Nah itu mana yang baik dan buruk kepada anak. Nah itu bisa dimasukkan pada kegiatan. Atau misalnya kemarin ada kan menggunting gambar-gambar, banyak gambar digunting lalu ditempel mana yang perbuatan baik, mana perbuatan yang buruk. Berarti itu anak-anak ditempel sendiri. Nah nanti kalau misalnya anak-anak dalam waktu pembelajaran ada yang bermasalah, kita selesaikan sebagai posisi manajer dengan penerapan segitiga restitusi. Yang ke-1 menstabilkan identitas, ngobrol heula. Yang ke-1 mah ke-2 validasi tindakan yang salah, kita dukung dulu kesalahannya. Yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Kalau itu baik atau tidak, namun misalnya melakukan hal seperti itu. Yang tanyakan lagi, kalau misalnya ada seperti itu lagi, maaf ada kumaha, kan pada kumaha. Problem solvingnya, penyelesaiannya ada di anak-anak. Kita mah hanya sebagai manajer, kita mah jadi nanti pemantau sebagai apa namanya memberi apa ya, memberi rangsangan kepada anak. Jadi ibu pangkat saking baik penjelasan dari adik, semoga bermanfaat kanggo ibu-ibu sadaya. Jadi ayat coba ditaruhkan mangga mumpung ayat di video. Habis tutup, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya atas ilmunya hari ini. Tapi ada yang mau saya tanyakan, itu tentang untuk keyakinan kelas. Untuk keyakinan kelas itu apakah dibuat setiap hari atau dengan anak atau bagaimana gitu? Itu aja. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Ibu atas pertanyaannya. Ibu-ibu, kalau keyakinan kelas itu diterapkannya di awal pembelajaran. Ajaran baru. Mau tahun ajaran baru atau bisa diperbarui ya satu semester. Jadi tidak tiap hari. Ibu-ibu membuat keyakinan kelas itu kan tadi kata-katanya bukan kata-kata atau pusat, tapi kata-kata yang umum. Yang umum di sana jagalah kebersihan. Nah, tapi tanya ke anak kalau menjaga kebersihan apa aja? Jangan buang sampah, jangan ini. Nah, jadi seperti itu. Itu kan nanti Bu Eli ditulis di karton, nanti ditempel di kelas. Tapi judulnya diberi nama keyakinan kelas B1, keyakinan kelas B2. Yang ke-1 jagalah kebersihan. Yang kedua, aku anak baik.
Atau yang kedua, aku sayang teman. Kenapa sayang teman? Maknanya banyak. Aku teh udah aku jangan ke anak, jangan jogor, jangan apa ketemuan, jangan mengganggu. Nah yang seperti itu. Terus Itu maknanya umum. ya, terus untuk misalnya untuk pembuktiannya, jadi seperti misalnya hari ini misalnya kita baik ke teman, ini keyakinan kelas di keyakinan kelas hari ini apa sayang yang sudah masuk gimana gitu untuk menunjukkan Untuk menunjukkannya. ke anaknya tuh untuk Nah. oh iya di kelas ini sudah anak yang baik misalnya gitu kayak gimana Jadi ya? itu teh untuk apa? Keyakinan kelas itu adalah untuk berdisiplin positif, menanamkan disiplin positif ke anak-anak. Kalau Abimah misalnya ketika di kelas teh anak-anaknya ngomong, halo anak-anak, ingat dengan keyakinan kelas hari ini, aku anak baik, jagalah kebersihan, jagalah ketertiban. Siap anak-anak? Siap. Nah ketika ada anak-anak yang bermasalah, misalnya ayah mau buang sampah, ayo coba keyakinan kelasnya apa? Jagalah kebersihan. Oh enggak, buang sampah di sini, enggak mau guru, simpannya kemana? Nah itu kan untuk itu tujuannya Mengingatkan. untuk mengingatkan anak-anak pada keyakinan yang sudah disepakati. Begitu. Gimana berani sudah? Ya siap. Ada pertanyaan lagi? Mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mengucapkan terima kasih kepada Ibu Yulianti Saputri yang telah menyampaikan materi tentang penerapan budaya positif di sekolah melalui pembuatan keyakinan kelas serta 5 posisi guru dan segitiga restitusi. Dengan adanya materi tersebut, alhamdulillah menambah wawasan buat saya dan insya Allah akan saya laksanakan di kelas. Terima kasih Bu Yuli. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.